Halo, selamat malam semuanya. Oke, mari kita selesaikan, kita pecahkan. Kasusnya di sini adalah dia yang sudah lama tidak kontak kamu, ya. Kenapa sih dia tuh tidak kontak kamu lagi? Tiba-tiba kayak menghilang, terus nggak jelas, entah keberadaannya gimana. Kita akan coba untuk membuktikan di sini, ya. Sebetulnya apakah masih ada dirimu? Kenapa dia tidak membalas chat kamu? Kenapa dia mendiamkan kamu? Mungkin tidak diblok, bisa jadi begitu. Tetapi kondisinya WhatsApp kalian itu masuk cuman nggak dibales gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngilang, ghosting dan nggak jelas. Kita akan cek di sini kenapa ya. Oke. Wow. Oke. Di sini sebenarnya kalau aku lihat, kenapa sih dia itu tidak ada kabar, ya? Tidak ada kabar, tidak ada keinginan untuk hubungin kamu. Sebenarnya adalah ada deception. Nanti kita akan jelaskan ini di akhir aja deh, gitu. Biar kalian tahu yang aku maksud tuh apa. Tapi aku akan coba untuk jelasin lagi. Intinya di sini ada keraguan-raguan, gitu ya. Ada keraguan-raguan karena apa, gitu. Itu nanti kita akan buka. Yang pasti alasan dia supaya tidak terhubung dengan kamu. Kita lihat dulu, apakah dengan kesengajaan? Kita ambil 3 kartu. Apakah dengan kesengajaan dia tidak menghubungi kamu atau tidak membalas pesan kamu atau mengabaikan kamu? Aku memang melihat ada kesengajaan di sini, ya. Perasaan dia tuh dimatikan dengan sendirinya. Ada keterpaksaan dari dia tuh untuk mematikan perasaannya. Ya, perasaan dia yang terpaksa dimatikan. Terpaksa dimatikan memang ada kesengajaan. Karena di sini ada kartu Nine of Swords, anxiety, ya, khawatir, mimpi buruk atau lain-lain. Jadi kondisi dari dia sendiri mungkin dia ada yang tidak sanggup dia berikan kepada kamu, ya. Dia tidak bisa dipaksa untuk kamu tuntut memberikan kepastian dan lain-lain. Itu udah ketakutan tersendiri. Makanya kenapa dia di sini tiba-tiba berpisah, tiba-tiba nggak ada kabar, hilang, gitu ya. Kita buka lagi di sini. Oke. Ada Wheel of Fortune. Ada Six of Wands. Ada The World. The Lovers. Five of Swords. Nih, tadi kan kita udah buka yang pertama ya, ada deception, happiness, dan satisfaction. Kamu tahu nggak sih, kenapa sih sebetulnya dalam diri dia tuh gimana ke kamu? Dia tuh udah penyangkalan, ya, penyangkalan satu hubungan, penyangkalan dari sebuah komitmen. Aku lihatnya seperti itu. Bisa dibilang orang ini mungkin tidak jujur bahwa dia mungkin ada juga yang sudah punya komitmen lain di luar sana. Karena di sini ada Cupid dan ada happiness. Udah pasti nih pernikahan, sesuatu yang tiba-tiba itu muncul dan dia takut untuk merusak ini, gitu, ya. Apakah dibilang dia ada orang lain? Iya, ada pilihan lain. Wheel of Fortune, Six of Wands, dan the kartu The World. Kenapa dia tiba-tiba mendiamkan kamu, nggak ada kabar, dan lain-lain dengan kesengajaan? Karena dia merasa sudah saatnya tuh untuk move on dan berubah, ya. Dia sebenarnya cinta sama kamu, tetapi dia tahu bahwa pada akhirnya dia nyakitin kamu. Jadi nggak ada reason, nggak ada alasan, gitu.
nggak ada alasan untuk bertahan. Dia pun udah kayak sadar diri, teman-teman. Kalau aku bilang sadar diri banget bahwa dia itu tidak capable atau dia tidak bisa memberikan satu keputusan. Ibaratnya satu keputusan itu janji yang ditepati sama kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Kita akan lihat kenapa ada kartu Five of Swords. Kenapa dia yakin bahwa dia tuh menyakiti kamu. Pertama, di sini dia merasa bahwa selama ini dia tuh memanfaatkan kamu saja. Ya, memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan materi kamu, memanfaatkan ilmu dari kamu, memanfaatkan cinta dan kebucinan kamu. Yang kedua, di sini dia merasa dia itu menjadi beban hidup kamu, ya. Karena dikit-dikit kamu yang lebih banyak kasih sesuatu kepada dia ketimbang dia kasih sesuatu kepada kamu. Ada kartu Knight of Wands. Dia sendiri di sini jiwanya ingin bebas. Masih banyak hal, urusan perintilan-perintilan yang sebenarnya dia harus hadapin. Jadi dia tuh mau tidak terkekang. Nggak mau udah terkekang, nggak mau segala macam aksinya itu kamu gagalkan, ya. Karena banyak urusan-urusan ini. Yang keempat di sini memang niatan dia ke kamu adalah banyak ya hubungannya dengan materi. Hubungannya dengan materi. Dan di sini ada Milky Way. Ada sesuatu ya dengan semua yang dia berikan kepada kamu, dia membuat kamu tuh kayak banyak harapan. Ya, ngebuat kamu tuh terlalu berharap banyak sama dia, dan dia mengetahui di sini bahwa dia adalah seseorang yang manipulatif. Kalau aku bilang dia sadar dan dia harus stop, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang susah ya untuk say goodbye. Kadang-kadang ya memang harus begini cara untuk pergi, gitu loh. Nggak semuanya bisa berakhir dengan baik-baik. Dia menyadari kondisi dia adalah memanfaatkan cinta, kebucinan kamu, materi kamu untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ada kartu Queen of Swords. Ini adalah sebuah keputusan yang menurut dia sudah paling bijak karena ada kartu The Star ya. Kartu The Star itu mengindikasikan bahwa dia berharap kamu tuh masih bisa tabah ya. Karena dia juga sebetulnya pengen kamu tuh bahagia, ya. Nah, dia merasa begini, keputusan ini harus diambil dikarenakan kenapa? Dia sudah terlalu lama dan terlalu banyak memberikan kamu namanya beban. Yang ada bukan makin bukan makin sayang, tapi makin terus memanfaatkan kamu. Dan di sini kalau aku ngelihat, dianya sendiri juga merasa nggak enak. Gitu loh, lama-lama ngerasa nggak enak. Ini adalah ibaratnya orang yang sadar diri. Tadinya dia manfaatin kamu, tetapi di tengah-tengah aku ngelihatnya di sini dia kayak, oh aku nggak boleh kayak begini, aku nggak boleh membenarkan sikap yang sudah aku lakukan selama ini. Makanya mendingan aku pergi tanpa say goodbye. Aku menjauhkan diri dari kamu, nggak perlu banyak bacot ya, nggak perlu banyak aksi, dan ini adalah menjadi sebuah keputusan aku. Gitu. Intinya, bukan dari salah kamu. Kenapa dia merasa kayak nggak bisa komitmen sama kamu. Bukan dari masalah kamu, tetapi orang ini punya personal problem sendiri. Nah, personal problemnya salah satunya adalah dia mungkin ya selama ini juga masih ada kaitannya dengan komitmen yang lain. Dia takut ada komitmen baru gitu loh. Bisa jadi dia punya komitmen lain, atau dia tipe-tipenya adalah orang yang tidak bisa diikat.
Kalau kamu udah tahu nih dia single atau dia sudah kelar sama pasangannya, berarti dia tipe-tipe yang nggak bisa diikat. Bukan berarti dia selesai sama pasangannya bisa langsung ke kamu. Dia di sini butuh kebebasan. Ya. Tetapi kamu harusnya memang bersyukur. Kenapa harus aku bilang bersyukur? Karena kamu nggak perlu capek-capek untuk menjauhkan diri dari orang ini. Gitu. Orang ini akhirnya kayak ibaratnya dapat hidayah ya. Nggak perlu banyak nyakitin kamu. Pada dasarnya dari awal pun memang sudah ada asas manfaat. Walaupun dia nanti di tengah-tengah ya. Aku lihat di tengah-tengah itu dia baru cinta kamu. Karena dia udah merasa dia udah makin ada rasa suka sama kamu, akhirnya dia menyadari bahwa aku nggak bisa lagi. Orang ini punya sisi jelek yang kamu nggak tahu. Dan penuh nggak kejelasan. Dia pun nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang apa yang bisa diandalkan dari seorang dia? Gitu loh teman-teman. Jadi aku bilang dia dengan dengan kesadaran penuh dan terpaksa dia memutuskan komunikasi sama kamu. Karena takut berbuat lebih jauh lagi, lebih jahat lagi. Ya, yang ingin dia katakan kepada kamu apa sih di sini pesannya? Ada kartu Three of Wands, ada kartu Queen of Wands. Dia bilang kamu harus punya pilihan lain. Kamu harus melihat pilihan lain karena masih ada orang lain yang lebih baik daripada aku. Ada kartu Ace of Swords, ada kartu Eight of Swords ya. Cobalah untuk tidak selalu lekat dengan energiku. Cobalah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang tentang aku. Ada kartu Ace of Swords sama kartu Eight of Swords. Artinya, kamu harus memikir rencana baru. Kamu nggak usah berpikir bahwa aku tidak bisa kemana-mana, aku masih menunggu. Dia bilang kamu harus move on. Ada kartu Five of Pentacles. Kamu harus move on walaupun itu sangat sulit. Walaupun banyak cobaannya, walaupun kamu jatuh bangun. Ya, kamu harus move on dengan berbagai macam cara dan resiko. Apapun caranya kamu harus melupain aku dikarenakan apa? Dikarenakan aku tidak bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Masa depan kamu tuh masih bagus dan aku nggak mau ngerusak. Sini kartu The Hierophant. Dengan kamu lepas dari aku, kamu nanti akan menemukan pencerahan. Kamu nanti akan ketemu seseorang yang bisa lebih serius ke kamu. Itu yang dia mau ngomong dari kamu, ya. Tuh, Four of Wands, Ace of Wands, ada kartu Two of Cups. Ya, seseorang yang serius itu ketika kamu sudah melepaskan energi yang di belakang. Kamu nanti pasti akan menemukan jodoh yang terbaik, lebih baik daripada aku. Dia mendoakan kamu di sini menjadi seseorang yang bahagia, ketemu dengan pasangan yang tepat, menemukan seseorang yang benar-benar sama visi misinya sama kamu, dan seseorang yang cinta sama kamu. Itu yang ingin dia katakan. Sekarang nggak afdol kalau kita nggak lihat kondisi dia sekarang saat ini. Kita akan cek ya untuk kondisi dia bagaimana setelah dia tidak menghubungi kamu. Kalau kamu lihat perasaan dia seperti apa kepada kamu. Ada kartu The Hangman. Ya, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti dia sudah stuck di situ, teman-teman. Kamu nggak bisa ngandalin seseorang ini maju. Orang ini masih stuck ya, memikirkan bagaimana jalan ke depannya. Dia lagi di tempat satu pilihan yang sangat sulit. Dia lagi ada di persimpangan saat ini, dan di sini dia masih banyak kebutuhan. Dia masih ada sifat toksiknya, masih ada sifat pengen manfaatin kamu, pengen manfaatin orang-orang di sekitarnya. Ada sikap ketergantungan di sini. Sebetulnya dia pengen lepas, dia juga nggak mau kayak terlalu banyak tergantung sama kamu, ngerepotin kamu, itu dia nggak mau. Ada kartu The Moon ya. Dan di sini ada kartu
Justice. Dia masih belum bisa keluar dari sifat jeleknya ya teman-teman. Di sini aku melihat dia masih ada tanggungan, bisa berupa hutang, bisa berupa apapun yang dia harus selesaikan sendiri. Ya, ada kartu Queen of Swords di sini, dia harus menyelesaikan sendiri. Jadi kenapa dia tidak menghubungin kamu? Dia nggak mau ngebuat kamu di sini makin sengsara. Dia nggak mau di sini ngebuat kamu tuh banyak mikirin dia, sementara dia nggak bisa kasih harapan lebih ke kamu. Banyak sekali penyangkalan, dan memang dia terpaksa dengan sadar diri dia memang tidak membalas chat kamu atau tidak menjawab semua respon kamu, karena dia merasa kamu harus pantas mendapatkan orang yang lebih dari aku. Bagus nggak sih kalau seandainya seseorang itu udah sadar sendiri dan tiba-tiba mundur dari kamu? Itu lebih bagus teman-teman, itu lebih buat kamu tenang. Yang pasti dia di sini sedang berdealing dan mencari cara bagaimana dia keluar dari sifat jeleknya, dari nasibnya yang mungkin sedang ada tanggungan, sedang ribet. Pokoknya dia ini udah kayak down banget ya, nggak bisa kamu selamatin deh. Nggak selamanya kamu bisa nyelamatin orang ini. Dia tuh udah lagi terpuruk banget sekarang ya. Bisa jadi masalah keuangan, masalah pekerjaan jangka panjang yang nggak selesai-selesai ya. Kamu nggak akan bisa, biarkan orang itu berproses dengan sendirinya. Tanggapan dia tentang kamu bagaimana? Queen of Pentacles, kamu adalah orang yang ramah. Kalau dia datang pun kamu pasti akan bantu dia dalam segi keuangan, itu udah yakin ya. Kamu tuh orang yang berkelimpahan. Kamu tuh orang yang baik, menolong, berkelimpahan. Kayaknya memang apa ya? Kalau dia lihat di sini, kamu tuh orang yang punya optimis yang tinggi. Kamu punya visi dan misi ke depan untuk mengejar cita-cita kamu. Hidup kamu sudah enak sekarang. Di sini dia mulai berpikir logik ya, nggak cuma mengandalkan perasaan. Dan memang dia berharap kamu tidak ada ikatan emosional lagi sama dia. Kamu harus lebih bisa aksi ke depan gimana. Ya, di sini ada sesuatu yang dia hindari adalah pertemuan. Aku ngelihatnya, tapi dia masih nganggap kamu kayak temen. Cuman mungkin nggak nyapa, itu aja. Ada rasa malu di sini. Dia minta kamu tuh fokus, ketemu teman baru, belajar baru, fokus untuk masa depan. Itu sih. Kita lihat doa dia untuk kamu ya. Dalam situasi keuangan kamu sekarang ini, dia mendoakan kamu tuh sukses, banyak berkahnya. Jadi kamu jangan merasa berkecil hati kenapa orang ini nggak hubungin kamu. Apakah dia sudah bahagia sendiri? Biarkan dia bahagia dengan jalannya sendiri. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan untuk orang itu mencintai kamu atau berada di samping kamu. Yang pasti aku melihat di sini masih ada sisi positifnya dari dia ya. Dia pengen kehidupan keuangan kamu yang misalnya seret atau usaha yang kamu sudah lakukan itu pasti akan pada perubahan positifnya. Doa dia buat kamu seperti itu. Ya intinya dia bilang di sini sebaiknya jalan masing-masing. Kamu bisa dapat orang yang lebih pantas dari aku. Karena di sini aku sudah banyak kayak manfaatin kamu dan aku sadar diri. Gitu. Apakah orang ini ada kangen sama kamu? Merindukan kamu? Iya, dia kangen sama kamu. Ya. Tetapi dia belum bisa memutuskan keputusan apakah mau bertemu atau enggak. Dia saat ini lagi menunggu, menyendiri, banyak bekerja, banyak effort yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, ya. Sementara dia hermit dulu. Jadi ya kalau dia lepas dari peredaran, ya karena dia di sini ingin ada perubahan nasib
Seperti itu. Apakah kamu perlu mencari dia? Aku bilang nggak usah ya. Lihat situasi dan kondisinya dulu. Dia masih ingat kamu kok, otomatis nanti akan, kalau memang ini terkoneksi, dia juga nanti akan hubungin kamu. Kamu nggak usah khawatir dia sakit, dia apa, nggak usah khawatir. Kan sudah besar, bisa urus dirinya sendiri. Kalau misalnya dia sudah punya pasangan, udah ada pasangannya, ya. Orang yang kangen sama kamu dengan inisial D, bisa nama panggilan atau nama panjang, ada F, ada V, A, K, O, Z, dan Q. Ada juga C. Ini kelihatan ya namanya. Akhir kata di sini aku mengucapkan terima kasih. Ya mungkin hubungan kamu sama dia tidak terlalu mulus, tetapi kita akan ambil selalu yang baik-baik dan buang yang jelek. Dan pesan terakhir dari Romance Angel kita apa hari ini? Percaya ya, situasi ini tuh pasti nanti akan membawa takdir yang baru. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu nanti akan ketemu dengan seseorang yang kamu idam-idamkan, seseorang yang memang bisa terkoneksi baik dengan kamu, yang minimal satu frekuensi. Selama kamu percaya, jangan menyerah dan benar-benar selalu berpikir positif. Lupain energi yang negatif-negatif seperti ini. Kita nggak pernah bisa memaksa orang harus suka sama kamu. Kita nggak pernah bisa memaksa orang harus balas chat kamu. Kita nggak pernah bisa memaksa untuk orang itu cerita keadaan sebenarnya kepada kita. Biarkan dia berjalan, berproses, kita pun berproses dengan jalan kita sendiri. See you when I see you, I love you, and selamat malam.